Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi sahabat Trono Pamungkas dimanapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Dan terima kasih banyak atas dukungannya, supportnya yang sudah subscribe dan terus mengikuti channel Trono Pamungkas ini, dan terus menyaksikan video-video terbaru yang setiap hari diupload di channel ini, teman-teman. Jadi setiap hari di channel ini akan diupload video, dan di sini akan menginformasikan di samping terawangan dan ramalan-ramalan itu ada informasi tentang budaya Nusantara. Jadi kita akan informasikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusantara. Karena saya orang Jawa, tentunya saya akan menginformasikan yang ada di tanah Jawa. Nanti kepada teman-teman yang lain dari suku lain akan bisa menginformasikan di daerahnya masing-masing. Karena adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, banyak suku budayanya. Dan alhamdulillah kita harus terus melestarikan budaya yang ada di negara kita ini, budaya yang ada di Nusantara. Nah, kita harus bersyukur dan bangga kita lahir di Indonesia, negeri yang aman, damai, sejahtera, tidak seperti negara-negara lain yang banyak konflik, teman-teman. Nah, negara kita adalah negara yang sangat kaya raya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, memanjatkan doa kepada Gusti Allah agar apa? Agar bangsa ini selalu aman dan damai. Gitu, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sebetulnya kurang enak ya mau berkomentar ini, namun ini harus saya lakukan karena memang saya salah satu pelestari budaya, dan apalagi saya lahir di tanah Jawa. Nah, di sini saya akan mengomentari ini ustadz yang kondang, ustadz yang luar biasa. Kalau ceramah lucu, ya harusnya ustadz ini jadi panutan. Jadi ceramah-ceramahnya harusnya itu mengajak kita untuk melakukan ibadah, karena kan ustadz ya. Nah, kalau ustadz tuh harusnya ceramah-ceramahnya itu mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Nah, ini saya lihat belakangan ini, saya merasa sangat risih telinga saya, dan boleh dibilang hati saya ini sakit ya. Hati saya sakit terus terang ini, teman-teman, sahabat Trono Pamungkas. Pengen memaki, namun gimana lagi kan gitu ya. Ini Ustadz Tengku Zulkarnain, teman-teman. Jadi terus terang seperti mendidih darah saya ini rasanya ya. Sahabat Trono Pamungkas, saya mendengar cuplikan dari ceramahnya. Nah, nanti saya akan tampilkan di sini cuplikannya kepada teman-teman yang belum menonton videonya. Yaitu dia nggak ahli keris, dia sebetulnya buta dengan keris, saya rasa nggak paham. Komentarnya ini sangat menyakitkan, teman-teman. Jadi saya terus terang ini sebetulnya panas darah saya ya. Saya merasa emosi ya. Sahabat Trono Pamungkas sebetulnya seharusnya dia nggak usah berbicara yang bukan bidangnya. Tugas dia, maaf saya sebut dia saja ya, karena dia memang nggak sopan, orangnya nggak sopan. Ustadz Tengku Zulkarnain ini saya sebut dia saja. Karena apa? Karena sebetulnya dia nggak ngerti apa-apa tentang keris, tentang budaya Jawa. Makanya dia sembarangan, itu ngomongnya sembarangan. Nah, tapi teman-teman, di sini kita harus pandai, harus bisa untuk menjaga hati. Apalagi orang Jawa, harus pandai kita. Kalau orang Jawa itu ada aturan, ada adat istiadat yang namanya tepo sliro, unggah-ungguh. Jadi menghargai orang yang lebih tua. Nah, itulah ciri khas daripada orang Jawa yang selalu merendah diri.
Di sini saya ingin memberi pengetahuan wal khususon untuk Ustadz Tengku Zulkarnain. Jadi saya akan berikan pengetahuan tentang bagaimana makna yang terkandung di dalam sebuah keris, dan kenapa orang Jawa menggunakan keris, memakai keris itu ditaruh di belakang. Itu ada aturan-aturannya. Ya, jadi sekali lagi wal khususon untuk Ustadz Tengku Zulkarnain. Semoga nonton video ini sampean tidak paham budaya Jawa, jadi ngomong sampean ini asal jeplak. Jadi kalau orang menggunakan keris ditaruh di belakang itu disebut andoran. Andoran yang artinya dia ini selalu merendahkan diri. Walaupun memiliki kemampuan, walaupun memiliki kekuatan yang sangat besar, orang Jawa itu mengenakan keris di belakang, itu disebut, Jawanya itu istilahnya itu andoran. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut selalu merendahkan diri di hadapan siapapun. Nah, inilah yang disebut unggah-ungguh menghargai orang lain, maka diletakkan di belakang. Itu artinya selalu merendahkan diri. Ya. Menyembunyikan kekuatan yang sebetulnya sangat besar yang dia miliki. Nah, itu istilah yang pertama, yaitu andoran. Yang kedua, ditaruh juga di belakang, namun posisinya itu kalau tadi itu miring ke sini, ini ditegakkan. Itu disebut kelabang pipitan. Ya, jadi ada dua istilah. Keris itu diletakkan di belakang, itu ada dua istilah, ada dua makna yang terkandung. Ini, jadi kepada Ustadz Tengku Zulkarnain, kalau nggak paham, kalau ngomong jangan asal jeplak. Jadi ditaruh di belakang seperti ini, teman-teman ya. Itu yang pertama, itu istilahnya andoran. Yang kedua adalah kelabang pipitan. Dan kemudian tidak semua orang Jawa menaruh keris itu di badan, itu di belakang ya. Saya kasih tahu. Tadi ada dua versi, yang satu andoran, yang satu kelabang pipitan. Itu dua versi, semuanya di belakang. Nah, mungkin teman-teman melihat gambarnya Pangeran Diponegoro. Ya. Pangeran Diponegoro itu orang Jawa itu. Mungkin Tengku Zulkarnain nggak tahu Pangeran Diponegoro itu orang mana gitu kan. Ya. Pangeran Diponegoro itu menaruh keris itu selalu di depan. Itu namanya sikep. Itu satu istilah, itu sikep. Yang kedua anganggar. Jadi antara sikep dan anganggar itu sama-sama ditaruh di depan. Namun kalau sikep itu meletakkannya itu seperti ini, teman-teman, di depan seperti ini. Kalau anganggar itu agak ke samping seperti ini. Nah, ini semua mengandung makna dan arti tersendiri. Wal khususon sekali lagi untuk Ustadz Tengku Zulkarnain. Nah, banyak-banyaklah membaca. Ngomongnya jangan asal jeplak karena Anda tidak tahu. Kalau ditaruh di depan, itu menunjukkan orang tersebut siap mati atau siap berperang. Ya, jadi kalau berperang itu kerisnya diletakkan di depan. Itu artinya sikep. Atau di depan agak menyamping, itu artinya anganggar. Jadi semoga ini Ustadz Tengku Zulkarnain melihat video ini dan perbanyak belajar tentang sejarah yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa, dan saya kebetulan orang Jawa. Jadi jangan asal jeplak kalau ngomong, jangan kekenyangan Anda belajar sejarahnya orang luar negeri. Ya, sehingga apa? Sehingga sejarah di Nusantara Anda tidak paham. Nah, ini ya, kepada Ustadz Tengku Zulkarnain, sekali lagi ini saya sampaikan, kalau Anda tidak paham, Anda jangan bicara. Terus terang, saya merasa nggak nyaman, ya kan, merasa panas, darah ini terasa mendidih, dan itu perlu Anda ketahui. Nah, terus satu lagi yang Anda sampaikan di video, dan videonya nanti akan saya sampaikan di sini, ya teman-teman. Nah, bahwasanya
Orang Jawa itu kalau perang kalem, nah itu bisa dilibas. Anda seharusnya membaca juga sejarah, tentang pahlawan-pahlawan dari Pulau Jawa yang sangat luar biasa. Kebetulan ini yang dari Solo, nah, dari Solo juga banyak sekali. Jadi semoga Tengku Zulkarnain ini nonton video saya ini. Terus terang kata-katanya ini sangat menyinggung dan ini membuat tidak nyaman, membuat rasa hati ini tidak nyaman. Ini teman-teman ya, itu yang saya sampaikan. Dan sekali lagi itulah gambaran pengetahuan tentang keris. Bagaimana menaruh keris, kenapa harus di belakang, kenapa harus di depan. Kalau kita mau sowan raja, mau jumpa dengan orang-orang lain yang sepadan, maka keris itu diletakkan di belakang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu tidak terlihat sombong. Ini sekali lagi, inilah tata keramanya. Jadi menggunakan keris seperti itu. Jadi demikian sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada. Ini tentang bagaimana menyandang keris. Kalau saya sampaikan itu di belakang itu namanya anduran atau kelabang bibitan. Kalau ditaruh di depan itu namanya anganggar atau sikep. Nah ini teman-teman, jadi di sini supaya paham, jangan sampai seperti Ustadz Tengku Zulkarnain yang nggak paham, jadi ngomongnya asal jeplak-jeplak saja. Nah ini ceramahnya ini sudah, ya maaf, seharusnya ya kan seorang ulama itu seperti Anda harusnya mengajak orang itu menuju ke jalan kebaikan, bukan ceramahnya itu ngerasani orang, ya kan? Ya cerita-cerita tentang kebaikan, mengajak umat untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bukan ngerasani orang, rasis, suku per suku. Nah, kalau mau ngomongin suku lain, pelajari dulu. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf pada pemirsa Ki Truno Pamungkas. Ini terus terang memang saya terasa emosi ya teman-teman ya. Karena apa? Komentarnya ini memang yang disampaikan di dalam ceramah itu memang terus terang itu menyinggung. Karena apa? Yang saya bisa maklumi ya mungkin karena kurang pahamnya tentang sejarah Ustadz Tengku Zulkarnain, atau nggak taunya tentang sejarah, maka ngomongnya sak geleme dhewe, orang Jawa bilang asal jeplak gitu. Jadi orang Jawa itu bukan yang seperti Anda pikirkan, yaitu Ustadz Tengku Zulkarnain. Ya, orang Jawa itu seperti pahlawan-pahlawan yang terdahulu. Bung Tomo, pidatonya aja Anda masih bisa mendengar sekarang ya. Seperti apa menggerakkan pemuda-pemuda Surabaya. Dan seorang tokoh yang dari Solo, Pangeran Puger, berperang melawan kompeni. Nah itu ya. Jadi tolong kepada Ustadz Tengku Zulkarnain untuk belajar sejarah yang ada di Nusantara. Itu. Jadi omonganmu biar bisa dihargai, biar Anda juga bisa dihormati oleh generasi-generasi yang akan datang. Nah, sekali lagi mohon maaf pada pemirsa Ki Truno Pamungkas kalau kata-kata yang saya sampaikan ini sedikit keras, karena ini memang kita sebagai anak bangsa itu merasa sangat prihatin ada orang tua yang seharusnya menjadi panutan kita, tapi kata-katanya sangat menyinggung. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan
Itulah pelajaran tentang bagaimana mengenakan keris. Tentunya di adat istiadatnya orang Jawa. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum dumadi. Salam persahabatan sedunia dari saya Ki Truno Pamungkas. Nggak senang cabut kricis, tewas di gelanggang kerbau tebusannya, tewas di tempat tidur ayam seekor tebusannya. Begitu kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya, kue arep tak paten.